Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari pembelajaran mikro. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nova Adelia dengan NIM 181303109. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian pembelajaran micro teaching. Nah, pembelajaran micro teaching dapat diartikan sebagai cara latihan keterampilan keguruan atau praktik mengajar dalam lingkup kecil atau terbatas. Praktik micro teaching merupakan kegiatan untuk menyiapkan mahasiswa praktikan agar memiliki keterampilan mengajar dan memiliki kemampuan mengelola kelas dalam skala mikro. Praktik micro teaching mencakup kegiatan pemahaman teoritik dan latihan untuk pembentukan keterampilan keguruan. Kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik diperoleh melalui pendidikan dan latihan mengajar sehingga dapat diperoleh umpan balik bagi dosen pembimbing dan mahasiswa dalam memperbaiki cara belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tujuan micro teaching. Untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar atau sebagai persiapan atau bekal praktik mengajar sesungguhnya di sekolah. Yang kedua ada untuk mensimulasikan pengalaman pemahaman dasar pengajaran mikro. Yang ketiga yaitu melatih rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat yaitu meningkatkan kesanggupan memiliki kompetensi dasar mengajar secara terbatas. Yang kelima yaitu meningkatkan kompetensi mengajar terpadu dan utuh. Yang keenam yaitu sebagai sarana untuk menghubungkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dan realitas yang ada di lapangan, sehingga mahasiswa dapat mengaktualisasikan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan. Selanjutnya yaitu manfaat pengajaran mikro. Manfaat dari pembelajaran mikro sendiri yaitu yang pertama, setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali. Dan terkontrol. Yang kedua, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangan dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga yaitu setiap mahasiswa calon guru dapat menerima proses latihan dan dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukannya melewati pihak observer. Yang keempat yaitu setiap mahasiswa calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Selanjutnya, model pelaksanaan pengajaran mikro yaitu ada yang pertama persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada tindak lanjut. Untuk persiapan sendiri, langkah pertama adalah persiapan, yaitu mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro. Tahap-tahapnya yaitu memahami hakikat pembelajaran mikro, yang kedua mempelajari dengan mendalami jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan dalam pembelajaran mikro. Yang ketiga melakukan observasi ke sekolah atau kelas. Yang keempat membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran. Yang kelima adalah membentuk kelompok. Yang kedua yaitu pelaksanaannya dari pihak guru yang berlatih, peserta pembelajaran mikro yang berlatih pada saat ia tampil harus
memposisikan dirinya sebagai guru yang bertugas untuk membelajarkan siswa. Untuk pihak siswa, yaitu dalam pembelajaran mikro, pihak siswa dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai siswa dan sebagai observer. Yang ketiga yaitu pihak observer, yaitu dari hasil pengamatan observer ini berupa data dan informasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan penampilan mengajar orang yang berlatih. Yang keempat yaitu pihak pembimbing atau dosen. Nah, untuk pihak pembimbing atau supervisor bertugas untuk mengelola seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro dan mencatat serta mengumpulkan seluruh aspek pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu sarana dan fasilitas pendukung. Nah, tersedianya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas akan menentukan tingkat kualitas yang dihasilkan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Yang ketiga ada tindak lanjut, yaitu berisi evaluasi serta memasukkan untuk perbaikan evaluasi tersebut yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran mikro telah berjalan sesuai dengan rencana. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.